kerja itu untuk berkarya, bukan untuk gajian. Tuh, lihat dokter kecantikan lain katanya. Ada juga kan dia bilang kan, ada juga yang botak kan dia bilang. Jadi waktu itu saya nangis dengan papa saya. Papa saya dengar cerita ini lagi, saya masukin di YouTube, dia sampai nangis banget. 80% pasien yang datang ke Dr. Richard adalah korban dari kosmetik abal-abal. Ini ide saya loh, nggak disetujui. Ini ide saya loh, nggak disetujui. Dan akhirnya saya putuskan ya udahlah. Saya pikir sudah cukup lah ya. Oke, jadi kilas balik nih. Berarti kan pada saat itu memang gigih banget, pokoknya mati-matian harus jadi dokter. Oke, sudah diterima di Fakultas Kedokteran UI. Unsri. Oh, Unsri. Oke. Saya mau UI tapi nggak dibolehin papa saya. Saya nangis pada waktu itu. Jadi kan papa saya kan larang saya untuk masuk ke dokteran karena takut nggak bisa selesain kuliah saya. Jadi waktu itu saya nangis dengan papa saya. Papa saya dengar cerita ini lagi, saya masukin di YouTube, dia sampai nangis banget. Dia nangis, saya nangis. Saya bilang saya minta tolong banget untuk masuk di kedokteran UI, tujuan saya pada waktu itu. Tapi pas saya nggak izinin, dia suruh saya masuk ke manajemen pada waktu itu. Kenapa papa maunya masuk ke manajemen? Mampunya cuma itu. Oke. Dan manajemennya juga di Palembang, di swasta kecil lah kita bilang kayak gitu ya. Yeah. Tapi saya pengen banget untuk masuk kedokteran, dan dia bilang dia nggak sanggup. Dan akhirnya dia bilang ya oke lah, daripada kau nangis kayak gini, dia bilang boleh, tapi hanya boleh di Unsri. Dan daripada enggak sama sekali ya udahlah, Unsri lah kita ambil. Iya, oke. Dan akhirnya lulus dong. Oke. Terus kapan memutuskan untuk menekuni menjadi dokter kecantikan? Wow, baru ya. Saya lulus kuliah 6 tahun dulu kerja di perusahaan. Dan menurut saya itu salah satu titik terpenting dalam hidup saya juga. Andai saya langsung pindah ke estetik, mungkin gak akan jadi seperti ini. Di perusahaan ini, saya juga belajar bahwa ada yang lebih penting daripada gajian. Ada yang lebih penting, kan digaji ya kita kerja ya. Di Sinarmas waktu itu ya. Di Sinarmas ya. Ada yang lebih penting daripada gajian, ada yang lebih penting dari kerja. Ada 2 hal ya. Apa? Yang pertama, kerja itu untuk berkarya, bukan untuk gajian. Ya, jadi kerja jangan untuk dapat gaji, jangan untuk dapat duit, tapi keluarkan karya aja. Karena duit ini akan ngikutin semua karya kamu, sudah pasti itu. Yang kedua, carilah tempat kerja yang bisa menghargai kamu, bukan untuk bayar kamu. Semua orang bisa paid kamu ya. Bisa kamu pindah perusahaan lain, nanti dibayar lebih tinggi lagi, pindah lagi dibayar lebih tinggi lagi. Tapi ada yang lebih penting, yaitu tempat kamu dihargai, di mana karya kamu itu bisa berkembang di situ. Dan saya dapetin itu di Sinarmas. Andai kata saya nggak di Sinarmas pada waktu itu, maka saya mungkin nggak bisa bangun klinik kecantikan saya sebesar ini. Waktu itu di Sinarmas job desk-nya apa? Cuma jadi dokter, jadi cuma ngobatin pasien. Saya cuma digaji cuma ngobatin pasien dong, ngeresep doang. Tapi saya nggak mau itu. Dan itu saya sampaikan dengan pimpinan. Dokter umum pada saat itu. Oke. Jadi dokter umum, dan jelas kok job desk saya itu cuma ketemu dengan pasien, duduk aja. Kalau ada pasien kerjain, nggak ada pasien nggak usah kerjain. Oke. Tapi saya nggak mau. Saya nggak mau diem. Saya ngelihat sistemnya jelek dan saya mau bangun sistemnya. Nah, ini penting nih. Gitu saya mau bangun sistemnya, ada pimpinan yang memberikan apresiasi. Artinya dibukakan ruang. Kan nggak semua tempat yang seperti itu. Yang kalau kita kerja di tempat lain kan, enggak, pokoknya ini aja kamu kerjain. Nah, perusahaan seperti itu kan bukan perusahaan lah. Orang. Pimpinan yang seperti itu nggak banyak. Dan saya beruntung banget ketemu orang seperti itu, sehingga saya bisa explore diri saya lebih dalam. Waktu saya salah, nggak apa-apa, bangkit, kerjain ulang. Saya kerjain sesuatu salah, nggak apa-apa, kerjain ulang. Wah, ini nggak pernah saya dapat loh. Teman-teman saya tuh bilang, kerja di perusahaan lain itu nggak seperti ini loh. Iya, jarang banget. Kadang-kadang one mistake ya udah out gitu kan. Ya, kayak gitu. Atau enggak mungkin SP1, SP2 dan seterusnya. Ini kayak kita dikasih kesempatan untuk explore banyak. Nah, ini ternyata ya itu yang saya, karena saya pelajarin itu yang saya kembangkan di perusahaan saya. Jadi saya menciptakan perusahaan saya itu, saya pengen menumbuhkan Richard yang baru. Satu, orang ini saya bukakan kesempatan sebesar-besarnya. Kamu mau lulusan apapun, mau lulusan SD sekalipun, kalau kamu memang bagus, punya pemikiran yang cemerlang, kamu bisa naik.
Saya kasih jabatan apapun, manajer, direktur, nggak jadi masalah. Kalau selama kamu mampu. Artinya kita bukain kesempatan untuk dia. Masalahnya memang kadang-kadang orangnya nggak mampu. Setuju. Udah nggak mampu nggak mau lagi. Nah, itu susah. Itu masalah besar banget di Indonesia gitu punya kan. Tapi saya coba buka ruangan seperti itu. Sama seperti saya sekarang buka foundation. Yang saya pengen tolong adalah yang seperti Dr. Richard nih, yang miskin, tapi pengen sekolah, pengen pintar, punya ambisi. Tapi percaya nggak, dapet orang kayak gitu punya, itu 1 in million, sulit banget. Ya, ada yang keinginannya keras, tapi anaknya nggak begitu pintar. Ada yang anaknya pintar, tapi nggak punya keinginan. Oke. Atau ada mungkin tapi di tempat lain, di foundation lain mungkin. Iya. Memang sometimes kadang-kadang butuh proses ya. Seperti kayak Dr. Richard juga kan di awal mungkin punya keinginan tapi awalnya kan nggak tahu bahwa bisa sepinter itu. Titik baliknya mungkin orangnya belum ketemu titik baliknya. Belum ketemu titik baliknya, belum ketemu the reason driving force-nya. Kenapa harus melakukan itu? Kenapa harus kesini? Mungkin itu one point lah ya. Betul. Dan sebenarnya kan saya berharap kan saya menjadi salah satu poin itu sebenarnya. Karena sebaik-baiknya kita mau membantu orang, pada akhirnya kalau orang itu nggak mau membantu dirinya sendiri nggak akan bisa bergerak gitu. Jadi orang itu harus punya niat dan kemauan dulu untuk bisa membantu dirinya dia sendiri, baru kita bisa membantu lah. Oke, balik lagi ke berarti waktu itu udah lulus kuliah, terus habis itu kerja 7 tahun di sana. Itu juga yang akhirnya membuat Dr. Richard mengambil S2 ya? Ngambil S2 sambil kerja, sambil ngambil S2 pada waktu itu. Iya, karena memang you love management, memang suka untuk bisa memanage. Saya waktu itu saya jadi berpikir bahwa saya ini hidupnya di meja meeting. Jadi kalau Mary lihat saya, orang lain bilang Dr. Richard kalau dengan pasien tuh hebat banget, tangannya jago banget, skill. Sebenarnya kalau saya ngomong tuh public speaking ya, kalau saya ngomongnya public speaking saya cukup baik. Tapi saya rasa saya hidup di meja meeting. Jadi pada waktu idea, saya jagonya di situ sebenarnya. Bikin idea, eksekusi idea, di meja meeting, pembagian tugas. Makanya saya bilang dengan istri saya ini lahir di meja meeting, saya bilang. Waktu pindah ke Athena, saya itu bukan saya banget. Saya bilang kan saya pengen itu meeting setiap hari kalau bisa. Karena disitulah hidupnya saya. Seperti itu. Waktu saya pindah ke Athena, itu yang saya hilang. Oke, jadi membuat Athena itu pas lagi masih kerja atau sebenarnya berhenti bekerja dulu terus baru Athena itu saya diriin untuk istri saya, bukan untuk saya. Jadi saya diriin untuk istri saya untuk mainan dia aja lah. Saya nggak mau pegang Athena itu. Jadi klinik kecil yang saya kasih istri saya, karena kalau kerja dengan orang lain itu kan pasti kena marah nih. Ya dong, kalau kerja dengan orang lain sebaik-baiknya, sepintar-pintarnya pasti kena marah kan. Jadi saya kasih ke istri saya supaya dia nggak kena marah. Terserah dia mau dia apain itu kliniknya. Saya nggak ganggu klinik itu, dan saya tetap fokus di Sinarmas. Dan saya berhenti dari Sinarmas itu karena ya ada masalah juga. Jadi pimpinan yang tadi memberikan ruangan pada saya untuk berkembang, pimpinan ini keluar atau dipindah. Nah, kalau di Indonesia kalau presidennya diganti, maka menterinya juga ikut diganti. Semuanya itu bisa disikat habis. Nah, begitu juga pada waktu itu saya. Jadi apapun kebijakan saya itu semuanya diragukan. Waktu di Sinarmas saya itu berprestasi banget. Ada lomba saya ikut menang, lomba saya ikut menang. Dielu-elukan Dr. Richard itu kreatif, idenya bagus banget. And then 4 tahun kemudian pimpinan ini pergi, pimpinan baru datang. Saya diaudit dan disalahkan atas kreasi saya tersebut. Jadi piala yang saya dapetin itu dipermasalahkan. Ya artinya kita propose kan di tanda tangan pimpinan dong. Ya kalau mau salahin kan artinya sampai ke atas dong. Ini yang tanda tangan sampai ke atas yang punya. Kasar ngomongnya kan. Kan gak adil kalau semuanya di-blame-kan kepada saya. Dan itu saya rasakan banget. Dan semua lemparan itu semua menyalahkan ya saya. Seperti itu punya kan. Tapi mereka gak ketemu kesalahan saya pada waktu itu. Itu buat saya sedih banget. Jadi kayak pemimpin baru, karena saya ini benar-benar disayang oleh pemimpin yang lama. Anak emasnya yang lama gitu. Jadi seperti pelan-pelan kekuatan saya itu dipotong, tangan saya dipotong, kaki saya dipotong. Saya tetap kerja, saya tetap gajian yang sama, tapi saya mengerjakan hal yang
nggak seperti dulu. Nah di sini yang buat saya tuh sadar bahwa wow benar-benar kalau dikasih kesempatan, pimpinan memberikan kita kesempatan tuh luar biasa banget dong. Yeah. Dan saya merasakan bahwa kalau nggak dikasih kesempatan tuh rasanya seperti apa. Even kita pintar sekalipun, even kita kreatif sekalipun, kalau pimpinan kita no, bodoh gitu jadinya. Nggak ada ruang untuk bisa berkarya. Sedangkan tadi kan Dr. Richard bekerja bukan hanya untuk uang aja, tapi kan karyanya itu. Dan saya tetap pengen keluar dari lingkaran itu. Tetap ini ide saya loh, nggak disetujui. Ini ide saya loh, nggak disetujui. Dan akhirnya saya putuskan ya udahlah. Saya pikir sudah cukup lah ya. Saya keluar dari Sinarmas. Oke, dan menjadi entrepreneur. Dokter/entrepreneur. Kurang lebih sebenarnya jadinya istri saya itu jadiin dokter kecantikan dulu. Dan waktu itu saya nggak pede karena kan penampilan saya nggak menarik. Saya sudah bilang saya ini nggak menarik, saya nggak ganteng. Dokter kecantikan kan harusnya ganteng. Saya bilang kayak gitu kan. Terus istri saya bawa tuh ke simposium. Tuh lihat dokter kecantikan lain katanya. Ada juga kan dia bilang kan. Ada juga yang botak kan dia bilang kan. Oh ya benar juga dalam hati kan saya. Kan ganteng relatif. Yang penting kan bersih. Sebenarnya, yang penting terawat. Sebenarnya dokter itu yang penting itu penampilannya atau ilmunya. Ilmunya kan? Ilmu, betul. Ilmu. Tapi sometimes kadang-kadang orang melihat kalau dia nggak mempraktekkan ilmunya ke penampilannya, gimana saya bisa percaya kalau dia nggak mempraktekkan ke dirinya sendiri gitu kan? Tapi saya pernah melihat dokter kecantikan pada waktu itu ya, yang saya lihat adalah satu dokter kecantikan, saya nggak sebut nama, penampilannya nggak bagus, tapi pintar banget dan jago banget, dan itu menginspirasi saya. Berarti saya bisa nih, asal saya memang ini kelemahan poin saya, bukan minus, tapi ini kelemahan saya, ini weakness saya nih. Tapi saya punya strength di tempat yang lain. Saya coba kuatin strength saya di tempat yang lain. Apa strength saya? Ya, saya bisa menjelaskan lebih baik daripada dokter lain. Saya bisa berkomunikasi dan memberikan ngejelasin itu lebih mudah daripada dokter yang lain, saya pikir. Itu yang saya bangun. Setelah saya bangun, wah ini capek ya, kita ngomong 50 orang satu hari itu. Dulu apa? Berarti seminar gitu atau gimana? Per pasien. 50. Oh, oke. Jadi pasien datang diedukasi, dijelasin. Mary tau nggak ya? Saya tuh kayak bikin tape. Rasanya tuh kayak bikin tape. Karena kita kan banyak banget tuh kan korban krim abal-abal yang penjelasannya semuanya sama. Jadi 10 pasien 8. Jadi kalau 50 hitung aja ada berapa kan? Ada 40 orang dan penjelasannya itu semuanya sama, kurang lebih setengah jam. Jadi kayak saya tuh sudah bacain cerita wajib. Ibu bla 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 bla, datang lagi. Ibu bla 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 kayak gini. Rasanya saya pengen rekam. Jadi begitu ibu datang abal-abal klik. Karena 80% pasien yang datang ke Dr. Richard adalah korban dari kosmetik abal-abal. Dan saya pengen mereka itu dirubah mindsetnya. Saya tuh bisa datang. Oke. Dia beli nggak? Beli pasti. Dia akan ambil treatmentnya karena dia percaya dengan dokter. Tapi saya harus memutus rantai di mana dia ini pakai abal-abal. Jadi ketergantungan. Jadi kamu pindah ke tempat lain, pindah ke tempat lain. Apa yang kamu cari? Yang abal-abal ini. Karena kamu tergantungan. Dan untuk itu saya harus menjelaskan dengan mereka, why kamu harus berhenti. Dan itu panjang penjelasannya, bisa setengah jam. Yang jadi masalah adalah setiap hari kayak gitu terus. Dan ini panjang, melelahkan. Akhirnya saya bilang, oke, sudah saatnya saya keluar. Saya mau edukasi. Kebetulan ya kita juga ngerasa sudah cukup. Saya bilang dengan istri saya, ini kameramen saya bilang saya mau jajan. Kalau saya jajan juga tinggi, saya bilang daripada saya jajan, lebih bagus saya bayar kameramen aja lah ya. Daripada saya clubbing, karaoke kan kayak gitu kan. Saya jajan saya kameramen aja lah ya, sama beli kamera. Oh ya silakan ya, seneng banget lah istri saya kan. Daripada karaoke kan gitu. Betul. Bikin nggak nyangka juga dari kecil pelan dan akhirnya wah ini luar biasa banget yang kita rasa. Kalau saya salah, ini bukan abal-abal dan saya katakan ini abal-abal, itu bisa ngancurin orang lain. Tapi kalau saya benar, ini akan menyelamatkan banyak orang. Diancam, sudah sering banget lah ya, tapi saya nggak pernah bacain sih yang kalau diancam punya ya. Tapi saya punya bodyguard sih sekarang. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.